Itulah rumusnya dalam kehidupan kita ini, apapun masalah sedang kita hadapin, aku jadi dia, dia jadi aku. Dapat itu jawaban. Kalau nggak ngerti tanya. Rumus kehidupan. Termasuklah sama istri. Aku jadi dia jadi aku. Kalau aku jadi istri, kira ngerepet nggak Wak ini? Kalau duit nggak cukup uang belanja, berarti dia pun gitu juga. Dan seterusnya. Kalau rumus-rumus kehidupan itu saya sampaikan, ini pun nggak mesti terima aja kok. Kalau nggak cocok bilang. Kalau saya pribadi lah ya, terus kalian. Kalau saya sampaikan secara umumnya saya bilang, tapi nggak berani lagi saya. Karena ada juga yang nggak cocok. Kita sebagai laki-laki, pulang dari mana ya? Kau Eli, kenapa kau nengok saya? Kau lah kau bilang. Pulang kerja kau capek duduk ya biasa lah kan. Nah, datang istri tampil di belakang kau. Ah, capek mas, ya. Jadi bukan tukang kusuk kok dia. Gimana kau rasanya? Hah? Enak ya? Nikmatnya kusukannya kan? Nah, itulah nggak payah ngapain senangi suami ini. Tampilin belakangnya, pegang kepalanya. Gak usah diminta itu, mesti kita kasih. Ya, tahankan dia rugi sendiri. Dia sanggup masih tahu itu udah. Makanya kebanyakan istri nggak mau minta khusus sama suami, nggak mau. Kalau suami banyak minta. Kenapa ada ribanya? Makanya nggak mau. Masalah riba tadi, riba ini banyak iri. Kenapa istri, bang, mas, khususnya mas, tapi kaki ini, mana mau dia minta? Bukan minta khusus sama suami, kalau kenapa? Dia tukang kusuk itu. Mau riba gitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-24. Berkata Allah Ta'ala, hai segala mereka itu yang percaya akan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Khusus ya. Sebut olehmu akan Allah Ta'ala akan sebagai sebut yang banyak. Kalau kata Imam Ghazali, kalau mau cari kasih Allah Ta'ala banyak berzikir. Kalau mau cari kasih manusia, memberi berbagai-bagai. Itu rumusnya dia. Sebut olehmu akan Allah Ta'ala akan sebagai sebut yang banyak. Dan ucap tasbih oleh kamu akan Allah Ta'ala pagi-pagi dan petang-petang. Hai Musa anak Imran, hai Musa yang punya kitab, dengarkan olehmu akan perkataanku. Maka bahwasanya aku itu Allah Ta'ala yang mempunyai agama yang tiada antaraku dan antaramu. Itu juru bahasa. Enggak. Kabarkan olehmu akan orang yang makan riba. Yang makan riba itu dengan marahin daripada Tuhan yang pernah marhaman. Dan dengan berganda-ganda azab neraka. Jadi zaman Nabi Musa udah sampai Allah Ta'ala ini ya. Jangan. Di zaman Nabi Musa, contohnya berupa riba itu bagaimana? Ah, riba ini banyak, Eri. Yang lalu kan yang namanya riba itu banyak, bukan yang tahu kita duit bayar utang dengan dilebihkan itu yang tahunya ada dua. Enggak gitu banyak. Eri pinjam kereta kau dulu, pakailah isi minyak ya, riba. Mengambil manfaat dengan apa kita pinjamkan, riba. Banyak lagi yang lain. Utang emas bayar emas riba. Kalau orang sekarang itu paling mudah, mau udah ngasih utang tapi emasnya ini jualan emasnya, tapi nanti balikkan itu lagi ya, riba lah itu. Nah, harganya nggak sama. Bendanya sama, harganya nggak sama. Belum nggak paham tadi ya. Bayar utang emas bayar emas itu riba. Bukan. Utang emas bayar emas. Definisi riba itu barang sejenis berlebih. Iya. Kalau tak berlebih kan bisa 1 gram, bayar 1 gram kan tidak masalah. Gramnya duitnya. Tapi itu barang bukan duit. Kita nih bubutang karena ngaji nih. Ada pendapat seperti itu. Enggak ada pendapat ini dalam kitab. Saya ulang balik ya, dari dulu kali pertama kali ngaji udah saya sampaikan,
Apa yang saya sampaikan ini tanggung jawab akhirat nih, nggak main-main ini. Bukan main-main, harus jadi aja. Bayar berlebih. Kalau Mas, pernah kalian dengar Mas turun? Nah, Jadi kalau mau utang Mas, ya udahlah bayar. Berapa 5 juta? Ya 5 juta lah kalau berutang. Kayak gitu. Itu dulu 5 juta, sekarang berapa? Itu aja jadinya. Udah, Ri. Gimana kalau yang punya emas itu dia minta nggak uang dia dengan emas aja kayak yang kau pinjam dulu Nah itu dia ribet tadi itu. awal dia uang enggak emasnya diganti kan. Awak pula yang utang nih ngotot. Ya udah nggak apa-apa, kan saya kena ini. Yang penting berutang dapat emas itu jangan. Ada keuntungan tersembunyi itu yang kita mau. Kalau nggak mau dia ngasih. Kalau mau kau utang emas, bayar emas. Karena sudah bisa dipastikan kan, emas nggak turun kan, tetap naik. Jadi nggak mau rugi sedikit pun. Padahal kalau kita memberikan utang kepada seorang, nilainya 18. Kalau sedekah 1. Nah, jadi orang yang mengisi berutang tuh, alhamdulillah dia dapat pahala, kasihnya aja. Kepada orang yang amanah lah pula, itu syaratnya. Pula jangan. Biasa kalau yang ngasih itu nggak, dia nggak mau memberatkan yang utang itu. Ya itu caranya, kau jual ini, berapa harganya? Ya uang tadi itu kan. Dia mau utang, mau dengan utang, mau kasih uang aja. Bagus lah ya, ngapain lagi? Kalau nggak berat kan. Paling lebih besar dia ngasih itu untuk mendengarkan orang itu atau dia ngasih utang. Udah. Itu kau nanya nih, jangan kemana-mana ya. Kalau ada masalah apapun, bukan masalah ini aja. Aku jadi dia, dia jadi aku. Itu jawabannya. Udah Asmi, nggak usah. Mereka tuh udah nggak usah utang aja. Aku kasih mau kau. Mana kamu? Atau utang kau bayar segitu juga. Kau tetap utang. Mana yang kau pilih? Ya, web aja deh. Kau jangan kemana-mana dulu. Ini kan orang mau berutang, dikasih semua kau. Nah, nggak usah utang, kasih aja nih. Gitu. Yang satu enggak, utangnya tetap utang lah. Yang mana kau pilih nih? Hah, yang dikasih kan? Nah, ya udah. Kau pun gitu juga lah buat orang. Aku jadi dia aja. Hah? Jadi kalau dia ngasih kita utang budi dia kan. Ya utang budi macam mana? Tak bisa tidak banyak kali utang budi. Masa apa utang? Tapi ada memberati orang itu terbayar dengan utang. Di lapangan aja orang. Jadi kalau ilmu tasawuf kita baca, kita tasawuf ya. Kalau kita melapangkan orang, Allah pasti ngelapangkan kita. Awas kebalikannya. Kalau lebih lapang itu, nggak usah utang, udah ambil aja, nggak usah utang. Kau mana mau? Dikasih gitu aja atau utang? Hah? Nggak mau ya? Paten kali kau ya? Ini arisan ini 200 juta ambil aja, nggak usah utang, kau kasih aja. Nggak mau kau ya? Hebat itu. Nanti nonton kau dapat saudara kau. Nah ini orangnya kan. menolak. Kau mau ngajak saya bercanda, habis kau speaker nanti. Nah, kalau ngajak bercanda, bukan ngaji, kau bercanda, saya kayak gitu banyak kali kamu saya. Itulah rumusnya dalam kehidupan kita ini, apapun masalah sedang kita hadapin, aku jadi dia, dia jadi aku. Dapatlah itu jawabannya. Kalau nggak ngerti tanya. Rumus kehidupan. Termasuklah sama istri. Aku jadi dia jadi aku. Kalau aku jadi istri, kira ngerepet nggak awak ini? Kalau duit nggak cukup uang belanja, berarti dia pun gitu juga. Dan seterusnya. Kalau rumus kehidupan itu saya sampaikan, ini pun nggak mesti terima aja kok. Kalau nggak cocok bilang. Kalau saya pribadi lah ya, saya kalian. Kalau saya sampaikan secara umumnya saya bilang, tapi nggak berani lagi saya. Karena ada juga yang nggak cocok. Kita sebagai laki-laki, pulang dari mana ya? Kau Eli, karena kau nengok saya, kau lah kau bilang. Pulang kerja kau capek duduk, biasa lah kan. Nah, datang istri tampil di belakang kau.
Capek mas, ya. Jadi bukan tukang gusuk kok dia. Gimana kau rasanya? Hah? Enak ya? Nikmatnya gusukannya kan? Nah, itulah nggak payah ngapain senangi suami ini. Tampilan belakangnya, pegang kepalanya. Gak usah diminta itu, mesti kita kasih. Ya, tahankan dia rugi sendiri. Dia sanggup masih tahu itu udah. Makanya kebanyakan istri nggak mau minta khusus sama suami, nggak mau. Kalau suami banyak minta. Kenapa ada ribanya? Makanya nggak mau. Masalah riba tadi, riba ini banyak iri. Kenapa istri, bang, mas, khususnya mas, tapi kakiku ini, mana mau dia minta? Bukan minta sama suami, kalau kenapa? Dia tukang kusuk itu. Mau riba gitu. Kalau orang jawab, B-nya tasdik ya kan? Hah? Apa gitu? Paham kan? Cepat dia paham ya kalau itu. Kenapa istri nggak mau minta khusus sama suami? Karena riba. Ya kalau nggak cocok, bilang nggak cocok, nggak dipaksa-paksa terima gaji ini. Betul, nah, berarti udah menang saya. Berarti betul saya bilang itu cocok lah. Sandra masih berpikir. Dia ingat kan? Apa pernah sih musuhin gitu bilang kerja nggak pernah. Betul-betul berdosa kalau misalnya kita. Dan lagu kasih tidak merusuh. Dia serius lah. Kalau apa itu menurut saya itu udah lazim gitu. Yang mana udah lazim? Sekarang kita musuh istri kan gitu. Nah. Itu tidak jatah gitu. Nah, itulah riba tadi, itu pakai istri nggak. Mereka ada dosanya. Ya iyalah, makanya jangan, kalau mau gusuk aja betul-betul. Izin kan. Itu kan Memang bukan. Hampir ini pun ditanya perempuan-perempuan, rata-rata umum perempuan makanya nggak mau minta khusus sama suaminya, nggak mau dia. Bagus panggil tukang gusuk lain. Sama suami nggak mau dia. Nah kita supaya tidak riba itu, dek panggil tukang gusuk lain, ini uangnya, bayar sama dia. Memang betul riba. Mengambil, ya iyalah. Kalau ngaji baru dengar, orang baru ngaji kok kan. Udah lama udah tahu lah kalau itu. Riba dari mana? Mengambil manfaat daripada apa yang kita minta itu. Ya, manfaat itu lagi pinjaman, memang lagi pinjam. Nah, itu kan nggak pinjam. iya juga ya kan ya. Apa yang pinjam orang yang tak usuk ya kan. Awak tak usuk, awak usuk dia ya kan. Nah. Kita aja Ustaz. Ada imbalan itu ada Riba. Ada imbalan. Iya, itulah bahayanya. Itu pakai sekecil apapun ya kan. Termasuklah utang beras bayar beras riba itu. Yang udah kita bentar badan sana. Bukan kata saya kok. Utang beras bayar beras sekilo kan riba. Nah. Kok bisa riba? Kira lah berapa butir sekilo itu. Kira dulu sama butirnya baru. Dia maka ditanyanya itu, tapi gak usah bilang sama dia lagi lah. Saya tahu sedikit ceritanya. Dia rajin nusuk istrinya yang udah meninggal tuh, alhamdulillah lah. Sampai tidur, nggak ada ribanya itu. Kok ketawa Asbi? Inilah bang kau nih hebat. Saya dengar cerita nggak pernah ada riba. Pernah, tuh gimana tuh? Nah. Itu yang di depan dia. Ngantuk, capek. Nah, si para banyak. Itulah salah satu sebab pendek umurnya Selina. Capek, fantasi itu capek tidur. Kalau kita teruskan panjang cerita sama Dani kan, gitu kan.
Akhirnya kesimpulannya gitu. Tapi syukurlah udah ada keterangan dari saya biar adik ini percaya sama adiknya lah saya kan. Kalau cerita orang lain nggak gitu. Paling sayang mbak istrinya tuh kan itu dikusuinya sampai tidur. Sekarang dia bilang dia yang tidur. Betul asli. Ya. Berarti kan betul asli. Ya betul lah. Udah. Jadi kata Allah Ta'ala, hai Musa, ya, anak Imran, yang punya kitab, dengarkan olehmu akan perkataanku. Jadi Allah Ta'ala mengatakan Al-Quran ini ya. Jadi kita jangan anggap sepele. Majmu' yang kita pegang, tapi isi Al-Quran ini. Kitab Majmu' ini, urut atasnya lagi dari Sirus Salikin. Sirus Salikin itu 4 juzuk. Sirus Salikin dari mana? Ihya Ulumuddin, karang Imam Ghazali. 8 juzuk, macam Al-Quran tebal-tebalnya. Kecilkan, dari Sirus Salikin. Kecilkan, jadi Majmu' ini. Padat kali ini. Makanya hati-hati kan, awal mukadimahnya udah. Jangan kita sanggah, jangan kita bantah ini, bisa kafir nanti. Nah Al-Quran. Nah sudah ya, kita baca dulu. Jangan dibantah ya. Jadi dengan kabarkan olehmu akan orang yang makan riba. Itu dengan marah daripada Tuhan yang bernama Rahman. Dan dengan berganda-gandalah azab neraka. Karena mengeri kali orang muda. Jangan kita ikut-ikutan ya. Peganglah kuat supaya kita jangan makan riba itu. Karena di mana-mana mekarnya. Entah Tanjung Langkat nggak sampai kali ya. Kuala Langkat sana nggak sampai kali. Hah? Kemana lah, nggak sangka kan. Oh pikir Kuala Langkat itu tahu deh Maya, pengen ikan aja tau nyari. Sama juga. Malah dia yang nyampe. Wah itu lah parah. Katanya di komplek kami kan, saya baru tahu ini. Sana udah lama. Sana udah lama ya kan. Entahlah tempat selilik nggak tahu nih. Hah? Apanya? Nggak tahu lah kabar tuh ya. Entah ada mekar atau nggak tahu lah ya kan. Hutan aja pokoknya, mekar nggak ada ya kan. Jadi ada inisiatif si peminjam untuk melebihkan gitu. Kita terima apa Riba lah. Kita nggak minta, cuma dilebihkan. Iyalah. Nanti satu masa dia mau utangnya kau kasih apa enggak? Ada satu nggak dilebihkannya, sharing nggak dilebihkannya, ya 10 juta 10 juta. Yang satu 10 juta kasihnya 10.200.000. Sekali lagi mau utang lagi orang dua-dua. Yang lebih tadi kau kasih, yang nggak dilebihkannya kau kasih lagi nggak? Itu jawabannya riba apa enggaknya. Kalau nggak paham saya ulang lagi nih. Seorang utang 10 juta. Mau saya nggak lebih ya, riba hukumnya nggak boleh. Bayar 10 juta juga. Kau bilang, paten lah kan, udahlah. Tapi waktu dia bayar lebihkannya juga. Entah gope, entah 200, terserah lah lebihnya. Apa ucapan terima kasih. Gitu. Ini nggak ada, bukan nggak ada kaitannya riba kok. Saya ngasih aja hadiah. Kalau udah nolong saya kasihlah hadiahnya 300. Jadi balikan ya, yang 10 juta itu ya. Makasih ya. Saya nggak ngasih apa-apa ya, memang nggak usah lah bilang. Riba hukumnya itu kok bilangnya. Paten kan. Nah, satu masa datang lagi yang dua-dua ini. Mau utang duit 10 juta juga atau orang. Seri kau kasih apa enggak? Berdasarkan janji amanah. Kau kasih ya. Yalah. Kalau yang tadi lebih katanya udah jelas kau kasih lah, nggak mikir-mikir pun ya udah. Jadi kalau dikasih juga, karena dasarnya ada yang dia kena lebihkan dulu bayarnya, itulah riba tadi. Riba yang tersembunyi. Sekarang banyak riba tersembunyi, banyak kali pun. Sangat banyak. Riba ini bukan ini ya, apabila ada transaksi yang meminjam itu yang dia tentukan kadar. Tidak punya riba lah, tapi kalau yang dilihat tadi
Pas itu boleh kita nggak dia paksa dia tolong ambil nih atau boleh dia nama udah masih terbantu juga ya kelihatan apanya atas tolongan kau ini bilang ambil aja nih ambil tolong ambil mau tak mau jangan udah ambil tolong lah katanya nah itu yang saya tahu saya jadi apakah itu termasuk riba juga Sekecil apapun riba. Atau orang minta batal badan, sekecil apapun. Sedikit kali bu, riba. Solusinya gimana untuk kita mengucapkan rasa terima kasih atau setelah lama berjenjang gitu. Udah. Agak round ceritanya nih, ya, nih. Supaya bisa gol juga ini. Saya mau digolkan tahu saya kok. Ini menggolkan ini itu ya kan. Tahu lah udah tua pun udah pengalaman kali ya ini. Untuk menghindarkan riba dari hilang. Iya, nggak usah. Juga. Jadi dari awal mula udah kita janji kita baiknya kalau lebih sedikit aja pun namanya riba. Tapi hati nggak enak. Kita kan banyak apalagi orang Melayu pakai hukum perasaan. Perasaan ini tadi. Nggak enak. Asal jangan gara-gara uang itulah. Entah belikan baju anaknya. Ya bikinlah, kasihlah. Nah, cuma caranya lah ya. Namanya kalau ilmu fikih itu lolos aja itu. Gimana caranya? Tapi kalau dia ngasih kapan waktu dia bayar utang, waktu ngasih utang itu riba lah itu aja. Nggak bisa sembunyi. Sebelumnya memang ada murah rezeki dari gajian ini. Lama lagi utang membayar padahal kasih luan gitu. Ngerti? Nah, baru namanya nggak riba. Orang nggak ada utang sama dia selalu kita belikan kok. Memang semua ada gitu ya. Silakan. Tentang apa tuh? Tukar kasih. Hah? dengan ngambil keuntungan tadi ini bilang tentang dagang kalau misal kita modal 5.000 kita jual 15 kalau itu dibilang Enggak. Modal 5.000 kau jual 1 juta pun. Kenapa banyak? Kalau ada yang beli. Enggak riba. Iya, ambil lah keuntungan. Yang bilang riba siapa? Enggak riba kan. Berarti itu hukumnya jual beli beda. Ya jual beli beda lah. Boleh kau ngambil untung banyak, untung sedikit. Serah. Nggak ada ribanya itu. Cuma namanya orang dagang. Biasanya terpuya berapa kau jual? 10.000, 25. Mana ada 10.000? 5 butir 10.000. Nah, kau jual 100.000. Ada orang beli kira-kira? Nah udah, tunggu orang butuh aja. kalau nggak ada lagi yang jual cuma saya beli gas orang Oh. Kenapa nggak kau berani nunggu hari kiamat aja? Karena bukan dia akal ini apa? Tanya sendiri, Ghazali ya. Bukan dia akal. Tadi udah saya bilang utang berasnya pun riba. Kenapa utang beras riba? Kalau itu asal paham tadi nggak nanya lagi kalau sebenarnya. Karena nggak kita ketahui butirnya berapa butir sekilo itu. Tahu kita sekilo. Tapi sekilo ini masih sekilo ini beda nih nanti nih. Kita hitung butir, berapa butir. Kalau kurang nggak sah baru utangnya. Tapi itulah riba tadi. Bukan kata saya, tahu orang minta matal badan luas itu masalah riba ini. Nah, kalau ikhlas banyak kan ya, ikhlas ini ya, udah aku ikhlaskan ini. bayarkan lah Ya. pinjam lu harus pakai 10 kilo bayarkan 10 kilo mereka butirnya lebih Udah ikhlas aku, udah, ya. Enak kali katakan ikhlas ini. Udah lama berjalan baru. lepas lepas ini ada kita lebih lagi nih lebih ini berarti Terus ada lagi? Saya udah menjawab, nggak sabar kali mau jawabnya ini. Kalau bisa lagi tanya lagi. lepas nggak kira-kira Enggak. Nah, enggak lepas lah. Ini terjadinya upat mengupat ini gara-gara itu dah. Enggak diupat memang sebelum tadi ini trafik dulu banyak kali pelebihkan itu.
Kalau dia utang nggak pernah aku kasih apa tetap segitu aja beres. Lebihkan lagi pun ya kan. Ikhlas aku. Ikhlas tuh dia. Ya. Enggak jawabannya. Kalau ikhlas nggak dibilang. Maka kalau gitu kita mau tahu ikhlas yang mana dikatakan ikhlas itu waktu kita ke WC habis. Waktu ke WC nggak ada orang nggak ikhlas. Coba tunjuk tangan siapa yang nggak ikhlas ke WC. Kau ikhlas nggak ke WC? Hah? Ikhlas. Kau yang punya nggak ngasih. Gimana? Nah, itulah dia ya. Jadi yang contoh paling mudah yang ikhlas mana ke WC. Ke WC itu nggak pernah mau cerita kita sama orang kan. Pernah ada orang cerita, udah keluar dari WC, ah, aku lumayan enak kan rasa perut. 3 potong lah tadi keluar gitu, ada pernah? Ada. Nggak mau cerita. Jadi kalau ada orang cerita nggak ikhlas. Menurutnya dibilang ikhlas. Udah ambil lah ikhlas aku itu, udah. Kalau nggak dibayar itu kalau kita udah ikhlas gimana? Ya udah, masa kau cerita lagi sama orang. Kalau kau cerita sama orang berarti kau nggak ikhlas. Ya ada utang, udah kau ikhlaskan itu udah. Kau bilang, udah kau ikhlaskan. Ikhlas apa enggak itu? Ya. Udah nggak ceritakan lagi. Ya agak susah. Kayak macet jalan di mana-mana ya. Namanya ikhlas itu kan diceritakan lagi. Udah ku ikhlaskan itu udah. Tapi dia ada utama, udah ku ikhlaskan itu. Ikhlas ini mudah nyeritakannya. Ngamalkannya payah. Maka yang mudah mana contoh ikhlas itu ke WC. Nggak ada pernah orang cerita keluar dari WC cerita. Jumlah yang besar ya kan. Kamu pun kalau ke rumah si Dam, coba-coba ke WC kamu. Lama kali kau sini. Buang besar aku. Apa kau bilang sama dia? Kau datang kemarin ngantar. Kau ikhlas, aku nggak ikhlas katanya. Mudah diucapkan ikhlas itu. Pelaksanaannya payah. Kecuali kita minta tolong sama Allah Ta'ala. Itu makanya segala sesuatu apapun mesti kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Barulah selamat kita. Jadi Ustaz, kenapa kita ada orang seperti pas itu terkait jadi Coba ulang lagi. kan kita sebenarnya kan kalau kita bilang kita semua orang kan jadi bangga ikhlas. Karena ujungnya kita ceritai sama orang. Aku udah ikhlas sekali kok. Cerita pula lagi sama orang. Ikhlas apa enggak itu? Aku udah nolong orang kali itu. Tapi itulah dia. Ikhlas aku. Nggak usah dibayar ya pun. Besok kira utang lagi ya udah. Ikhlas aku. Kau cerita sama orang. Apa untungnya kau cerita masih dah? Maksudnya itu yang nggak ikhlas itu. Ada orang berutang udah kau ikhlaskan, kau bilang udah selesai. Cuma udah masih ada utang aku sebenarnya, tapi udah ikhlaskan. Ikhlas pun nggak lagi tuh. Ya. Iya. Namun ini tasawuf. Halus sekali kajinya ya. Orang sama dengan dia juga. Asulah ria. Sudah. Jadi riba ini kapan kasih tahu sama Nabi Musa? Zaman Nabi Musa dulu, coba bayangkan. Berapa lama udah itu? Musa kasih tahu bahwa apa riba itu dengan azab yang berganda-ganda, sangat pedih, berat. Dulu. Sekarang cerita riba biasa aja orang. Jadi kadang-kadang tadilah ngaji ya. Ada ibu-ibu nekat kalau saya bilang. Jadi tadi saya bukan pakai uang mekar. Dia nggak malu-malu dia bilangnya. Saya berdagang aja. Jadi dagang saya diutang pula sama orang. Gimana itu ya? Aku pun bingung jawabnya. Apa? Kau bikin gitu? Nah itulah bahayanya. Itulah makanya orang nggak mikirkan efek sampingnya seterusnya.
Nanti kalau saya ceritakan pahit kali ini memang. Sangat pahit. Kan banyak orang masuk kerja nyogok. Hukum nyogok ini apa hukumnya? Haram. Nyogok. Selama dia bekerja setiap gaji, haram itu terus itu. Nah hasil daripada yang haram, haram terus. Izin Ustaz. Kita ketahui pedagang itu memakai uang riba. Jadi kita beli di situ apa dihukumkan? Kena lah subhat apa? Itu namanya subhat tuh. Kalian nolong dia itu. Tambah lancar lah dia. Makanya pakai juga produk apa Aqua. Jangan. Itu apa mereknya Aqua atau bukan? Nolong Israel lah. Namanya Unilever, dia punya semua itu. Sana kirim. Sama aja nolong. Nah gitu jadinya. Jadi yang ringkas saja, nggak usah panjang-panjang ya. Lama kali kau nangkapnya. Satu dirham aja kita makan uang riba itu, dosanya sama dengan 36 kali berzina. Itulah dosanya. Kalau kalian lihat secara batin, ini kan menurut saya ilmu batin kan. Kalau kepala si Sanda tuh, berasap kepalanya. 1.000 satu dirham aja, dosanya 36 kali berzina. Masa gara-gara musuh istri, dosa segitu banyak ya gitu. Karena kan siapa itu hal yang wajar apa kan? Nggak usah ngusuk lah. Karena kewajiban dia menyerahkan diri. Perempuan ini wajib menyerahkan diri. Istri kau ikut nggak ini? Nah itu sayang kalian kadang-kadang gitu. Kalian bilang nggak mau diterima. Coba istri. Bisa sampaikan sama dia. Wajib istri menyerahkan dirinya sama suaminya. Izin Ustaz. Nah, kita kan karena nampak itu kita izin Ustaz. Ini Mulai mau terang-terangan apa ini? karena nampak itu Ustaz. Kalau nggak nampak enggak. Tergugah juga nafsu ini Ustaz. Nggak nampak. Apa bicara Ferry ya? Iya, Eri. Nah, Ada orang ini tanya tuh, minta ulang lagi tuh guru kau tuh coba. Macam apa lagi orang lain? Aduh Riri, orang sama-sama udah ngerasain kita kok ya kan. Iya. Ini kan Nggak betul cakap kau itu, karena nampak. Kau bilang nggak betul. Mana buktinya, mana dalilnya? Hari bukan malam Jumat, bukan malam Senin ya. Hari hujan lebat kali, dingin kali. Berapa lapis pakai baju istri awak? Nah itu udah ngerti kok jawabannya kan? Nggak kau tengok kok 3 lapis kok. Terakhir ditutupnya spray lagi. Tapi kau udah hajat, lepas semuanya itu. Entah kemana spray, guling-guling entah kemana perginya ya kan? Pakai selimut dia? Enggaknya nampak kok padahal. Apa mau kau bilang? Udah, Sandra. Aduh, kemana lagi kita bilang? Adil. Itulah bedanya kau itu. Itulah bedanya. Adil ini beda. Adil memang. Memang baguslah adil kau ya. Adil kepada diri sendiri. Dosa besar Nah, kok bisa ketawa ya kan? Malu ya Sandra. Apa ya adil ya? Karena menurut saya itu udah lazim dilakukan. Menurut saya mungkin saya Iya, salah. salah. Kalau kita berhajat nggak mesti ngusuk. Supaya jangan kena kepada riba, bilang lu, abang mau ngusuk kau nih. Tapi, nah, kalau kan gantian kita ya. Mana laman ngusuk dia, apa dia yang ngusuk awak? Itu aja lah dalilnya ribanya itu. Ya nggak apa-apa lah bang, nggak apa-apa. Pokoknya kusuk aku, nanti ku kusuk ya bang. Mana laman aku ngusuk dia ngusuk awak. Titik kau usah jawab. Karena udah dapat jawabannya itu. Dosanya kan sangat luar biasa gitu. Iya. Saya kok ketawa aneh. Inilah ngaji sekarang ini biar kau tahu. Saya aja boleh ketawain kok gimana? 36 berzina, berzina itu kan dosa. Itu kalau makan uang, bukan riba yang kayak tadi itu. Bukan yang tadi jangan salah paham kok. 1 dirham aja kita makan uang riba itu
1 dirham kita makan uang riba itu sama dengan dosanya 36 kali berzina. Nah, jangan coba-coba. Ya bisa. Masuk bilang santet tuh kalau jangan sangka buruk sama kawan. Kan bisa dibilang sama istri tuh, abang mau musuh deh macam Ustaz bilang tadi tuh. Udah berilmu dia, nggak kan kalau diam-diam tiba-tiba mau berhaja. Dari riba lah namanya. Kalau di sini kan udah lama-lama ngaji, musuh deh. Cuma nanti abang ada hajat. Gimana udah kata riba. Kau istri kamu aja nggak nih? Ikut. Nggak akan mau deh kau ngusuk dia. Kan kau lah. Payah nih. Mas Heri ini. Nengok aja pun berhaji, konon pun dipegang. Tak ada lagi. Ada enak yang ngaji ini, tanpa kita kasih tahu dia tahu. Ada tak enaknya, tahu dia nggak mau lagi dah. Datang kusuan riba nanti nih kan. Sibuk kan? Izin Ustaz, tadi yang tanya tentang pertanyaan banggasan masalah beras tadi. Kalau mencari dua-dua selamat, saya mau minjem beras, ya, berapa beras kilo kita kasih? Ya utang duit, baru selamatnya utang duit aja. Berapa beli beras hari 15.000? Utang ke 15.000 ya. Nah, bayar 15.000. Alah, nggak sempat ketemu kau belikan beras ya? Wakil membeli, silahkan aja, nggak ada ribanya itu. Karena kau bayar pakai uang, bukan membayar beras. Tolong belikan aja lah berasnya. Nggak sempat aku punya anak kecil kayak gini. Kau belikan, riba? Enggak. Nah, begitulah ya. Udah adil. Orang mau ketawa, urusan dia, nanti. Kan kita sendiri ya. Kita ini masing-masing mempunyai dosa yang sangat banyak. Besar-besar pula lagi itu. Karena nggak dikaji aja, kalau dikaji juga. Ngeri. Untung aja Allah Ta'ala pengasih, maha penyayang. Kalau nggak benar dikasih, kita duduk sini nih. Enak kali kan duduk-duduk ngaji. Kalau kita kehilangan sepeda motor gitu loh, orang ini sepeda motornya kita pinjam, hilang, jadi minta ganti sepeda motor juga, itu riba juga. Sebentar, ganti. Nanti kereta. Oh, ganti? Minta ganti juga, Nah, tapi harus kereta yang sama, riba juga. enggak, asal sepakat sama udah. Namanya sama, mana mungkin jumpa, nggak ada. Belum ada kereta kembar. Pernah kau coba kereta kembar? Nah, udah nggak ada jadinya. Nah, ini gantinya mau, kau gantinya, setuju dah. Sepakat sama-sama, iya udah jadi. Inilah gantinya ya. Ya iyalah namanya ganti. Mahal nggak masalah kok. Enggak. Kenapa takut dengan mahal? Karena Allah Ta'ala yang ngasih. Berapa kau jual itu? Bit itu? Dia ngajak cerita kereta juga, dia ikuti kemana dia. Berapa bit kau jual? Berapa? 7. Mahal juga ya kau jual ya? Jadi Pak, jual beli, kita jual beli dirubah polanya dari bayar cash dengan cicilan. Ini tetap halal apa enggak? Tunggu dulu, ada dendanya enggak? Itu kenanya nanti. Kalau nggak dibayar, ke denda. Contohnya mau ini Pak, ketika dia beli satu barang, ya, namanya harga cashnya 100.000, dan dia jual cicil 3 bulan. Boleh. Harga cashnya dia rubah, nggak 100.000 lagi sekarang. Nah, Jadi 130.000. makanya barangnya masih 2. Barangnya masih, ini 100.000, kontan ini ada 1.000. Kalau cicil yang ini 150.000, enggak riba ini. Kalau ditukarnya, ini dia, ini juga barang yang kontan, ini nggak bisa riba. Kalau barang yang sama riba. Riba. Ini 1,
Ini harga kontan 100.000. Ini kalau mau cicil kau yang inilah 150.000. Tapi ini jualnya juga cara ini ya, kena di situ lah kena ya. Di barangnya terpisah dua, walaupun sama barangnya satu. Sama. Makanya kalau mau jual kayak itu dua. Ini harga kontan ini. Itu caranya. Kalau nggak bisa jadi pedagang nggak usah. Karena banyak ada pedagang yang kena riba itu gara-gara itu nggak ngerti. Belum potong timbangan lagi. Namanya kan banyak kita melakukan pembelian yang sedikit-sedikit besar. Zaman dulu lah. Udah terus. Panci, kuali, segala macam. Tikar, orang. Dulu kan medianya langsung. Semua orang ketemu sama orang, transaksi. Sekarang ini kan enggak. Dunia modern ini kan udah nggak pakai orang untuk orang lagi. Nah, baguslah kau tanya ini. Ini yang bikinkan jalan riba itu. Kalau dulu orang sama-sama dipajak, orang jual kangkung sama orang jual roti, dipajak. Dia beli roti pakai kangkung. Atau tukang roti beli kangkung pakai roti. Boleh asal di situ, sama-sama situ. Nanti kangkungnya ambil di rumah aja, katanya. Riba. Aku mau makan roti, nanti kebarengan kangkungnya, tapi di rumah ya. Riba. Nggak boleh berpisah, itu syaratnya. Di situ juga jual belinya, baru jadi. Sekarang online juga bilang tadi kan, ini nggak bisa kita tahu ini barangnya. Kalau iklannya bagus sekali memang ya, cantik, segala macam lah. Nah, itulah kenanya. Kita banyak hukum perasaan, lah udahlah, malah kalian beribut lagi ini, padahal kayak gini aturannya. Nah. Itulah kena itu nanti. Ini biasa jual beli online ini haram. Haram lah, nggak boleh. Kalau tengok dalam kitab Matal Badrin, mesti satu tempat di situ lah, dipajak itu kita di situ lah kita beli. Nggak pakai duit, jual belinya situ. Makan bubur, bayarnya apa? Roti, lontong, silakan. Tapi di situ ya, nggak berpisah. Nanti aku bayar kangkung, tapi kangkungnya di rumah, nggak bisa, riba. Atau kelapa, nanti aku panjat dulu, nggak, riba. Iyalah. Dan di situ tidak bercerai. Itulah dari riba tadi. Janganlah ulang-ulang, capek lah, saya ulang-ulang aja ceritanya. Karena kayak gitu orang main online aja. Ya kan? Bahkan banyak orang dagang di rumah. Jadi kita mengkreditkan itu nggak riba, Mas. Kalau dendanya baru riba. Coba artikan dimaksud dengan kredit angsur beda. Nanti angsur bilang kredit sama juga. Enggak, beda-beda itu. 1 juta diangsur, silakan lah. Sah hukumnya halal. Padahal modalnya 500.000 ya, dia jualnya 1 juta. Silakan aja. Boleh. Boleh. Menjual barang dengan 2 harga itu riba. Haram. Tadi kan udah contohkan, ini sama-sama kereta apa kau bilang? Bid ya. Bid ini bid juga. Ini 7 juta kontannya. Yang ini kau angsurkan, kreditkan 9 juta. Dua katanya, kalau kereta itu juga 9 juta. Haram. Barang ambil 2 harga. Nah gitu aja lah supaya mudah. 2 harga nggak boleh, riba hukumnya. Iya. Haram. Itu kalau kredit BPKB yang kasih. Nah ini pun banyak orang nggak paham. Kalau kredit kita mau ke showroom terserah. Begitu kita ijab kabul udah beli, udah kita punya kok, mau kita jual boleh. Sekarang boleh? Ya. Nggak bisa. Kontan dulu ya kan, selesaikan dulu. Nah itu lah situ ribanya itu. Nggak beres. Oh, ngambil di showroom. Udah, kan utang kita kan, kredit utang. Itu udah kita punya, mau kita jual segala sesuatu. Kemarin lah. Karena saya habis modal.
Iya, Pak, tapi kan kalau dianggap buku hitam sebagai jaminan, kalau Rasul kalau dia setiap minjam kan dia kasih jaminan. Nah, terus Dianggap ini buku hitam sebagai jaminan, jaminan apa? biar dia bisa bayar gitu. Tapi hukum utang piutang kalau udah kita biar penutang udah milik kita itu. Iya emang. Tapi sebagai jaminan kalau ikan baik, ya dikasih buku hitam nggak pegang lah. Untuk menguatkan dia bayar juga. Dia kan nggak mau bayar, memang dia ngambil untuk mau dijual ya. Kan sunat memberikan agunan. Kan? Iya, tapi dia mau dijualnya. Dia perlu duit. Oh, dia mungkin karena dia yang Nah. dijualin yang megang Pak. Halal. Keinginan yang beli ya. Hukumnya halal, ambilnya kereta tuh. Dan buku hitamnya gue pakai suka di kaulas itu. Kalau dia menyerahkan boleh Pak. Kalau jual kereta tuh. Apanya? Sendiri bingung dia. Ya udah. Memang nggak payah hidup sebenarnya, dia buat payah kita sendiri. Itu kalau zaman sekarang Pak, kalau dikasih buku hitam pasti lari deh Pak. Pasti lari Pak. Nggak akan datang lagi. Udah 1000% lagi. 1000% gitu. Betul itu. Betul. Orang sekarang. Nah, sekarang. Jadi si Dami itu ngambil kereta makau kredit. Kasih kali kita. Ya, kok kasih aja nggak usah. Dilarikannya. Kan hanya orangnya. Jadi hati-hati bermain dengan hukum. Yang paling mudah, gak usah jual kereta lagi kak udah. Habis. Ini sekarang sudah musim durian, jual durian. Udah. Kenapa kita cari yang payah-payah? Yang mudah banyak. Terus cari jual ayam udah. Nah, cuma mau jual ayam kok. Nah, jangan dekat dia lah pula. Tapi kalau seri orang nggak boleh, aku boleh jual seri hari. Apa kau bilang? Nah tuh, kalau dia silakan aja. Kalau jual mulai sama rezeki Allah. Nah, tuh, itu pegangannya. Sama aja jual kereta pun gitu, nggak usah takut-takut. Rezeki orang masing-masing. Sudah gitulah. Ini termasuk bulan tua juga di sana. Ya, bulan tua bulan muda. Pertengahannya. Sudah masuk lah 20 kan. Kepala 2. Tua ya. Malah seorang bertanya, malah seorang belanja maksud saya itu. Ada duit kere semuanya. Padahal arti ilmu itu tahu, kuncinya tanya padahal. Kalau kita pernah melakukan hal pribadi, Dah. 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 jika kita tobat sampai saat ini kita mengulanginya lagi, kan kalau tadi yang benar. Tapi ketika kita tobat, ke masa terjadi lagi, kita melakukan lagi atau sampai saat ini kita masih melakukannya juga. Udah, terus. Kita beli kereta atau itu mana saat kira-kira kita selesaikan diri kita ini di hadapan Allah Taala, kita langsung berpikir Kalau dalam kita pikir, walau 70 kali sekalipun, tidak menghapus tobat kita yang lalu. Tapi sama Tuhan, bikin lagi, tobat lagi. Walau 70 kali sehari, semalam. Jalan terus. Yang penting bagi kita sekarang apa? Kalau kita punya utang di luar, kan dia semuanya bilang sama istri. Dan nggak dibilang, nanti sangkut nanti amal kita. Istri pun gitu, makanya tanya istri, kalau ada utang enggak? Bilang mama, kalau ada utang, jangan diam-diam aja ya. Berani? Ah, Bayar utangnya. biar aja dia berdebar, kok usah desak-desak dia. Istri pun kita tanya, ada utang enggak? Kena sangkut nanti amal ibadah nggak naik, nggak terima.
Sampai Rasul saking benci kepada orang berutang, nggak mau dia membayangkannya, nggak mau Nabi membayangkan. Rasulullah itu, tolong Rasul enggak, dia berutang. Saking benci Nabi kepada orang berutang. Jadi udah ngaji berutang juga, gimana? Jadi suka Nabi, benci Nabi nih. Nah, itu kayaknya. Jadi gak usah heran kok adil, kalau orang ketawa juga itu kan. Udah tahu ya benci Nabi kan berutang kan. Tahu dia berutang. Aku jangan biarkan orang tulan tak itu ya kan. Buka showroom pula memang nyuruh orang berutang kan. Nah bagus lah gitu lah. Nabi saking bencinya nggak mau dia membayangkannya. Maka dibilang Nabi ya jangan seperti kalian Usama. Tahu udah kita baca bukunya. Kenapa Usama harus berutang dari seminggu, sebulan, minta tempo sebulan. Itu aja pun Nabi marah sebulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma rizqna ilma wa rizqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.